Akhir-akhir ini, tagar hashtag kabur aja dulu ramai menghiasi lini masa media sosial. Banyak anak muda, termasuk influencer, ikut membahasnya, menjadikannya lebih dari sekedar tren sesaat. Tetapi, seberapa realistis sebenarnya keinginan kabur ini? Apakah bekerja dan hidup di luar negeri memang seenak yang dibayangkan? Berdasarkan data BPS, tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,32%. Dengan lulusan perguruan tinggi, justru mendominasi angka pengangguran. Banyak fresh graduate merasa bahwa sulit mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian mereka. Bahkan jika mendapatkan kerjaan, gaji yang ditawarkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Jakarta misalnya, gaji UMR pada tahun 2025 sebesar 5 juta per bulan, tetapi biaya sewa kos bisa mencapai 2-3 juta. Bandingkan dengan Jepang, di mana pekerja lulusan baru bisa mendapatkan 200 hingga 300 yen per bulan atau sekitar 20 hingga 30 juta, meskipun biaya hidupnya juga lebih tinggi. Selain itu, banyak anak muda merasa bahwa kebijakan ekonomi dan ketenaga kerjaan kurang mendukung mereka. Dari harga kebutuhan pokok yang terus naik, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, hingga sistem pendidikan yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri. Beberapa warganet mengungkapkan rasa frustasi mereka karena melihat negara lain lebih progresif dalam mendukung generasi mudanya. Dari diskusi di media sosial, terlihat bahwa negara-negara seperti Jepang, Malaysia, Qatar, dan Vietnam dianggap memiliki kondisi yang lebih menjanjikan. Kita ambil contoh negara tetangga seperti Malaysia yang memiliki industri digital yang berkembang pesat dengan banyaknya perusahaan teknologi yang membuka lowongan bagi tenaga kerja asing. Qatar menawarkan gaji besar, terutama di sektor minyak dan gas. Sementara itu, Vietnam mulai menarik perhatian sebagai pusat industri manufaktur baru di Asia. Namun, apakah hidup di luar negeri benar-benar semulus yang dibayangkan? Kita ambil contoh dari laporan Japan Times tahun 2024, meskipun gaji pekerja di Jepang terlihat besar, biaya hidup juga tinggi. Sewa apartemen di Tokyo bisa mencapai 100.000 yen atau sekitar 10 juta per bulan, dan pajak penghasilan bisa mengurangi gaji hingga 30%. Hal serupa terjadi di Eropa, di mana pajak penghasilan bisa mencapai 40 hingga 50%, tergantung pada negara dan kategori pekerjaannya. Selain itu, banyak pekerja migran Indonesia yang mengalami culture shock ketika harus beradaptasi dengan budaya kerja di luar negeri. Di Jepang misalnya, lembur dianggap hal biasa, sementara di Qatar, jam kerja mungkin lebih pendek, tetapi standar disiplin sangat tinggi. Selain itu, bahasa juga menjadi tantangan besar terutama bagi mereka yang bekerja di negara non-Inggris. Selain itu, tidak semua negara ramah terhadap pekerja asing. Beberapa negara memiliki aturan ketat mengenai visa kerja dan izin tinggal. Tren hashtag kabur aja dulu juga memunculkan kekhawatiran lain, yakni brain drain atau kehilangan tenaga kerja terampil yang lebih memilih bekerja di luar negeri. Banyak profesional Indonesia di bidang teknologi, kedokteran, dan sains yang lebih memilih menetap di luar negeri karena kurangnya insentif bagi tenaga kerja berbakat di dalam negeri. Dampaknya, Indonesia bisa kehilangan talenta terbaiknya yang seharusnya berkontribusi dalam membangun negeri. Jika kondisi ini dibiarkan, negara bisa mengalami krisis SDM berkualitas dalam jangka panjang. Namun hal ini seharusnya menjadi PR bagi pemerintah yang seharusnya bisa memiliki kebijakan atas problem yang dialami masyarakatnya, seperti gaji yang lebih kompetitif dan fasilitas yang lebih baik. Demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.